Sindo Trijaya FM masih bersama saya Billy Bun dan Riana Bismarat ya. Ini adalah CEO dari bilocepek.com ya. Kalau Twitternya @bilocepek ya. Iya. Alright. Nah tadi sebelum tadi sempat kita bahas-bahas tentang chef dan saya nggak akan balik lagi ke sana tentang chef. Tapi gini, ada satu yang menarik yang hopefully bisa menginspirasi profesional Sindo. Tadi bilang bermulainya dari kitchen lah. Iya, Terus kemudian ini kita masih bahas your first job ya. Terus kemudian menjadi pindah ke operational. Iya. Dengan cara bilang saya mau dong pindah ke sana dan ngikutin training. Iya. Banyak banget mungkin profesional Sindo yang aduh saya pengen pindah ke sana tapi nggak punya keberanian atau malu atau enggan untuk ngomong ke atasan gitu, untuk mencoba divisi baru yang mungkin aduh kayaknya saya suka deh di situ. Iya. Nah itu stuck ya. iya karena stuck cuma gara-gara ya either karena dia nggak berani mengekspresikan diri atau entah kenapa gitu. Nah waktu itu kenapa Riana berani gitu? Apakah memang that's your character gitu? Enggak juga sih, karena sebenarnya kitchen itu menyenangkan, tapi kan waktu itu kan kebetulan masih muda juga, jadi ngelihat bahwa Sekarang udah tua. masih muda. Oke, terus. Jadi saya sih lihat waktu itu karirnya mau sampai mana. Oke. Apparently adalah kalau di dunia kitchen itu memang yang karirnya agak lumayan tinggi itu rata-rata laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kan tidak punya mood ya, dia nggak ada hormonal yang bikin berantakan. Hari ini agak asin, agak manis, agak segala macam ya. Perempuan kan itu problemnya kan. Itu pengaruh ya kemasangan ya? Iya, of course. Kadang-kadang kalau hormonal lagi berantakan tiba-tiba makanan lu keasinan bukan karena pengen kawin, tapi ya kira itu. Akhirnya aku bilang wah cuman gini aja gitu. Aku lihat kayaknya keren nih orang sales marketing gitu kan, pakai jaket gitu kan, pakai stocking gitu kayaknya hits. Jadi aku pergi dong ke HRD bahwa boleh nggak sih sebenarnya pindah gitu. Buat mereka waktu itu boleh-boleh aja, tapi karena nggak ada position saya bilang saya training aja nggak apa-apa. Oh wow. Gitu. Oke. Jadi memang ya udah aku training. Gitu. Tapi berarti kalau dari waktu itu kitchen terus kemudian training boleh dibilang masih ingat nggak waktu itu gajinya nyempet turun atau gimana? Sama aja. Nyempet sama ya, sama aja. Oke, nah terus kemudian kita fast forward nih all the way sempat tinggal di Bali buat profesional Sindo yang tinggal di Jakarta pengen tinggal di Bali, sedikit intermezzo enak kan tinggal di Bali? 8 tahun ya? Iya, saya pergi ke Bali tuh nggak punya temen. Baru pernah pergi ke Bali sekali, itu pun waktu masih kecil. Jadi hari pertama nyampe di Bali itu cuma tinggal di hotel, besoknya langsung kerja. Nggak punya kenalan, nggak punya apa-apa lah pokoknya ceritanya, karena ngelamarnya memang dari Jakarta. Jadi memang begitu tahu Bali adalah gini, kalau kamu itu orangnya sukanya hangout terus-terusan, maunya pergi ke sini, ke sana, ke sini, Bali is not your place. Oh, that's Tapi right. if you can enjoy yourself, Ya. yang penting you like kerjaannya, bisa menikmati hanya duduk sendiri, minum kopi dan baca buku, dan Bali could be your place. Oke. Masuk akal sih, masuk akal. Iya, karena banyak banget yang kabur dari Bali karena bosen. Abin deh. Tinggal 5 tahun, 3,5 tahun di sana dan akhirnya balik lagi ke the J-Town, ya kan? Speednya lain. Anyway, nah terus kemudian yang menarik ini adalah sekian berapa nih? 15 tahun bekerja, akhirnya tahun 2011 setelah menjadi corporate director and sales and marketing untuk PT Waterbomb dan menjadi waktu itu yang buka Waterbomb di Jakarta ya. Yes. Akhirnya decided untuk cabut, banting setir, jadi pengusaha. Kenapa? Terjun bebas. Sekali lagi saya menyalahkan Rene Suhardono. Oh, ini gara-gara Rene Suhardono. Oke. Nanti kita kasih rekamannya ke dia suruh dia lagi. Bukan, udah lama banget kerja sama orang. Kalau setiap kali orang ngobrol kan bilangnya, aduh pengen bikin usaha apa ya gitu. Akhirnya saya ketemu satu formula adalah kalau saya mau bikin usaha harus sesuatu yang saya suka dan saya mahir. Kalau suka doang kan banyak banget gitu. Misalnya saya suka beauty, tapi nggak bisa motong, nggak bisa makeup orang gitu ya. Berarti kan kalau gue bikin salon berarti gue terpaksa dengan cemongan semua tuh. Atau terpaksa dengan orang lain harus bayar stylist gitu. Suka masak tapi kalau suruh masak lagi gitu ya dulu, berarti harus hire chef. Kalau chefnya resign, repot banget gitu. Berarti yang terakhir gue suka shopping gitu kan. Kayaknya nggak mungkin orang lain shoppingin buat gue kan gitu. Nah start with that gitu loh. Jadi apa yang gue suka dan apa yang gue mahir. Nah setelah berapa tahun belakangan setelah buka Waterbomb sih memang udah mulai berpikir gitu. Cuman apa ya gitu. Nah itu yang beberapa tahun terakhir itu yang research. Akhirnya wah kalau memang mau bikin kayaknya memang harus fashion gitu. Nggak ada perasaan takut? Ada dong. Tapi kan financial planner itu kan
sudah dipikirkan sebelum. Muridnya Liguina Hananto juga? Ya. Korban, maaf ya, saya korban. Oh, ini bukan murid, jadi ini semua korban ya? Korbannya karir coach waktu itu Rene Suardono, passion, terus kemudian financial planningnya dari Liguina. Iya, korban pokoknya. Nggak, tapi no, seriously, waktu itu apa ya, gini loh, banyak banget mungkin profesional Indo yang pengen dari bekerja terus kemudian pengen banting setir menjadi pengusaha. Mungkin dia juga tahu apa passionnya, dia juga tahu apa yang dia mahir, tapi nggak berani. Iya, biasanya emang gampang jadi entrepreneur kan? Nggak gitu loh. Udah banyak mungkin, kita dengar success story-nya mungkin ada 10, 15 orang gitu, tapi yang gagal nih jutaan nih gitu. Dan nggak cerita-cerita. Dan ya of course, ya kan, kalau sukses cerita-cerita, kalau gagal nggak cerita-cerita kan? Iya, nah, waktu itu gimana, apa yang ada di benak dan kenapa begitu yakin akhirnya I have to do it? I wanna do it. Start small. Jadi gini, minimize risk ya? Ya, banyak orang begitu gue mau buka usaha tapi mau hire ini, mau hire itu, mau hire ini, mau hire itu. Kadang-kadang corporate title itu memang is gonna be a burden. Kalau misalnya saya ngomong sebagai Riana Bismara, Corporate Director Sales and Marketing suatu PT manajemen yang saya ngomongin miliaran ya, tapi edit orang ya, Bo, gitu. Dan itu dipandang kita kan? Iya, gitu. Di society kita dipandang. Iya, orang mungkin ketemu saya, nggak tahu mau ketemu saya gara-gara title saya juga nggak ngerti gitu. Tapi kalau saya mau mengikuti ego itu, I will not make ini company, karena nggak akan mungkin duit gue cukup lah gitu kan. Untuk di awal startup nge-hire semua nggak mungkin ya? Sekretaris gitu misalnya, kantor yang keren gitu, of course nggak. Alright, kita harus break dulu, tapi saya bacain info lalu lintas dulu ya. Di Bandung, Arah Setiabudi, Padat Meraya, banjir deras. Banjir deras. Surabaya, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, padat. Di Jakarta, Jalan Layang, non-tol, Antasari, macet panjang. Info dari Dalu Agung lewat via BBM. Terima kasih untuk info lalu lintasnya. Sekarang kita break dulu, we'll be right back after this.